Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya yang bernama Raka Prasetya. Saya Afif Firmansyah. Saya Aldo Rizky Febrianto. Saya Rohmat Aji Setioko. Saya Khairul Rifiansyah. Saya Maulana Ristiaji. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai guru dari TKR. Perkenalkan nama Anda, Pak. Oke, nama saya Suryono. Saya mengajar di sini baru 1 tahun lebih ya. Itu aja. Asli saya jauh sekali. Ya. Kalau ajeng bertanya niki, Pak. Niki apa pentingnya keselamatan kerja dalam dunia otomotif, Pak? Untuk keselamatan kerja atau yang dikenal dengan safety itu sangat penting sekali di dunia otomotif karena sangat menyangkut terhadap si pelaku sendiri, kita sebagai orangnya, yang kedua pada alatnya, yang ketiga pada lingkungannya. Maka itu sangat penting sekali terhadap di dalam dunia itu tentang bagaimana kita komitmen untuk melakukan keselamatan kerja, sehingga kita sebagai pelakunya kita harus melindungi diri dengan menggunakan APD, kemudian untuk lingkungannya sesuai dengan syaratnya yaitu pencahayaan, sirkulasi udara yang cukup ya. Kemudian untuk alatnya sendiri harus betul-betul alat yang sesuai standar yang digunakan di dalam dunia otomotif. Jadi itu sangat penting sekali. Apa pengalaman yang paling berkesan, Pak, bagi Anda dalam dunia hal TKR? Ya, untuk pengalaman terkesan bagi saya selama saya kurang lebih kurun waktu hampir 20 tahun malah lebih mengajar di TKR ini sekitar 20 tahun, saya sangat terkesan ketika saya mengajarkan itu langsung siswa melakukan instruksi yang apa yang saya lakukan. Seperti contoh, coba Anda lakukan itu dalam pembongkaran engine. Jadi semua siswa melakukan dengan menggunakan rambu-rambu apa yang sudah saya jelaskan, bagaimana menjaga keselamatan penggunaan alat sesuai dengan manual booknya. Itu aja. Dan saran untuk siswa TKR yang mengambil jurusan TKR, Pak? Ya, untuk saran saya bagi para siswa yang mengambil jurusan TKR, yang pertama tolong yaitu perhatikan bahwa budaya di TKR ini sebenarnya adalah budaya yang disiplin, memegang komitmen, tanggung jawab. Contohnya apa? Di TKR budaya tidak boleh rambut panjang, sekaligus diperintahkan potong harus potong. Setiap masuk bengkel harus pakai wirpak, tidak boleh pakai sendal, apalagi nyokor. Nah, itu nggak boleh, harus pakai sepatu, dan usahakan untuk kedepannya dipersiapkan sepatu safety untuk kegiatan di bengkel. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah dijaga fisiknya. Ya. Karena nanti dalam dunia kerja ya yang akan kita lalui, yang akan kita lakukan nanti, fisik itu sangat diperlukan. Ya, dilatih fisiknya, contohnya biasakan untuk fisik ya, seperti biasakan untuk lari, push up, sit up, itu minimal itu yang perlu dijaga dalam fisik. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang itu banyak literasi membaca ya, bekali pengetahuan Anda tentang otomotif sebelum mengerjakan, baca dulu ya kan itu. Yang kedua, taati apa perintahnya ya, kalau di otomotif namanya manual booknya, diperintah ya itu. Yang kedua, biasakan membuat reposit laporan
melalui kegiatan. Nah, ini semua minimal itu yang harus Anda lakukan. Insya Allah kemudian nanti yang kedua tidak kalah pentingnya tetap ya jaga disiplin, semangat, etos kerja yang baik. Oke? Ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Siono. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can put your arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me stay, I was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Wibowo dari kelompok 2. Ingin mewawancarai, maaf ini dan Bapak siapa? Pak Budi. Ya Pak Budi, di sini saya ingin bertanya, sejak kapan gedung peternakan SMK Negeri 1 Tulung ini didirikan? Kurang lebih dari ini 2,5 tahun, 3 tahunan. Iya. Kalau masuk ke sini, kalau area gedung berdirinya SMK ya udah ada 10 tahunan. Ya. Bagaimana Anda memastikan kesejahteraan hewan di peternakan Anda? Untuk penyejahteraan kita pertama air sudah standby maksimalkan utama, terus pakan juga tercukupi, sama hijauannya juga harus ada. Ya. Fasilitas apa saja yang tersedia di peternakan ini? Untuk fasilitas di peternakan ini banyak macamnya Mas ya. Kayak di sini ada angkong buat angkut hijauan, terus ada mini chopper, ada cakar baja traktor itu, Iya, Pak. juga ada sapi cangkul dan segala macamnya, peralatan ini lengkap. Ya. Dan di sini ada berapa ekor kambing, Pak? Kurang lebih dari minggu-minggu ini 53. Kurang lebih. Belum yang masih bunting-bunting beranak juga masih belum. Ya. Pak, terima kasih, sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mewawancarai Bapak dari TKJ yang bernama. Bapak Surut. Saya izin bertanya, apa saran Anda untuk siswa yang ingin mengambil jurusan TKJ? Saya sarankan ya untuk anak-anak siswa-siswi yang mau mengambil jurusan TKJ, silakan kuasai yang pertama yaitu adalah tentang algoritma, ya, pusat perhitungan matematis itu sangat penting karena di jurusan TKJ ini sangat banyak untuk yang namanya menghitung bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksa, dan masih banyak untuk rumus-rumus pada jaringan tentunya. Yang kedua, pelajari yang namanya dasar-dasar jaringan karena sering dengan perkembangan zaman dari yang menggunakan kabel TV sekarang sudah menggunakan fiber optik. Nah, kita tidak tahu untuk perkembangan yang akan datang. Jadi untuk anak-anak yang mau masuk di jurusan TKJ, silakan kuasai tentang algoritma dan dasar-dasar jaringan itu. Apa pengalaman paling berkesan selama Anda mengajar TKJ? Oh iya, pengalaman saya dalam mengajar TKJ, saya merasa bahagia sekali ya. Saya bisa membantu anak-anak semuanya dalam mempelajari dasar-dasar TKJ, ya kan? Dari dasar-dasar mereka mempelajari tentang pengertian jurusan TKJ itu apa, dari kulitnya sampai intinya. Terus yang kedua, saya bisa menyampaikan tentang dasar-dasar kewirausahaan. Jadi siswa-siswi kita beralih tentang wirausaha yang kaitannya dengan TKJ. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah kita bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi yang terbarukan saat ini. Contohnya adalah tentang perkembangan kabel fiber optik seperti itu. Ini terakhir, fasilitas apa saja yang berada di lab TKJ? Oke, fasilitas yang tentu ada yang pertama otomatis adalah perangkat jaringan. Nah, bisa dilihat di sini ada komputer. Ya, komputer itu pasti ada karena kaitannya dengan teknik komputer, ya kan. Nah, komputer yang lengkap dan komputer yang memadai. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu adalah jaringan. Nah, di sini ada perangkat-perangkat jaringan, ada hub, ada switch, ada router dan sebagainya. Nah, ini berguna untuk memecah jaringan dari jaringan yang paling kecil sampai jaringan yang paling besar. Ada power juga, jadi ada antena juga yang berfungsi untuk menangkap dan menerima sinyal. Terus yang selanjutnya di sini ada
ada yang masih berkembang yaitu adalah tentang fiber optik. Nah, jadi kita kenalkan juga kepada anak-anak tentang jaringan fiber optik, ya, tentang jenis-jenis kabelnya, tentang perangkat-perangkatnya, dan tentang perikilan-perikilannya atau istilahnya apa ya, variasi dari fiber optik itu membutuhkan apa saja. Itu sangat banyak sekali dan harus kita pelajari terus mendalam. Mengingat perkembangan teknologi itu sangat cepat dan kita tidak tahu nanti yang akan datang selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi